Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IMK RA Kelompok 9 izin mempresentasikan redesign Pocket Itera. Kami beranggotakan 8 orang yaitu Inori Muira Sitanggang dengan NIM 121-140-20, Novia Eka Putri 121-140-30, Juan Feral Tanuwijaya 121-140-72, Tobianto Putra Mandiri 121-140-99, Rashid Zakia 121-140-103, Bendrilak Burlawal 121-140-111, Arya Yudhistira 121-140-115, dan saya sendiri Muhammad Faisal Safira 121-140-139. Berikutnya adalah penjelasan metode yang kami gunakan dalam implementasi redesign Pocket Itera. Di sini kami menggunakan metode design thinking. Design thinking sendiri adalah metode dalam sprint design yang memiliki 5 poin utama yaitu 5 poin utama yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dalam kasus redesign Pocket Itera ini, kami diawali dengan melakukan empathize, yaitu kami berdiskusi dengan dosen Itera selaku pengampu mata kuliah IMK yaitu Pak Aidil. Kemudian kami melakukan first meet kelompok untuk membahas rancang awal yang ingin kami lakukan. Ini dilakukan di empathize. Kemudian selanjutnya di define kami melakukan survei requirement atau survei awal dengan mengumpulkan permasalahan-permasalahan terkait dengan permasalahan yang kami yaitu redesign. Dari permasalahan-permasalahan tersebut kami kumpulkan dan kami lakukan brainstorm dan kami buat solusi di ideate, yaitu kami membuat sebuah implementasi dari ideate, yaitu adalah wireframe-nya, kemudian membuat komponen utama untuk desainnya yang kemudian diterapkan untuk high fidelity design atau produk akhir. Selanjutnya adalah kami melakukan tes prototype. Prototype sendiri merupakan representasi nyata dari desain yang telah dibuat. Ini seperti simulasi dalam kita menggunakan dalam mensimulasikan desain yang telah kita buat dalam konteks prototyping di Figma. Kemudian kami melakukan tes. Di sini kami melakukan tes menggunakan metode SUS dan juga SAQ. Oke. Di dalam tes ini kami telah mengumpulkan sekitar 12 responden yang nantinya akan dikalkulasikan sehingga akan menampilkan sehingga akan memberikan hasil akhir usability. Sekian dari penjelasan metode yang kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 IMK izin mempresentasikan desain dari redesign Pocket Itera. Berikut desainnya, dimulai dari halaman welcome Itera, welcome Pocket Itera. Oke, selanjutnya adalah halaman login. Di sini mahasiswa mengisikan username atau akun Itera. Setelah mahasiswa login akan diarahkan ke halaman utama dari Pocket Itera. Berikut fitur-fiturnya. Oke.
Selanjutnya ada halaman presensi. Di sini mahasiswa melakukan presensi. Berikut dari tampilan redesainnya. Selanjutnya adalah menu akademik yang berisi menu-menu akademik seperti kelas, lalu ada halaman IKTM yang dapat diunduh, kemudian ada halaman status per semester, kemudian ada halaman kelas yang berisi nilai-nilai per kelas. Selanjutnya untuk fitur-fitur yang tidak bisa diklik itu adalah halaman yang redirect ke website si akar ITERA. Pada menu berita terdapat list berita dan ada kolom pencarian yang akan menampilkan hasil pencarian berita yang kita cari. Kemudian ketika kita klik get started akan muncul review beritanya. Ketika kita klik baca selanjutnya maka akan terlihat berita secara full. Selanjutnya ada halaman lapor kondisi. Mahasiswa dapat memilih jam, kemudian mengisikan form, lalu submit laporan kondisi. Oke, berikutnya ada fitur helpdesk seperti berikut. Berikut merupakan halaman lapor Sarpras, di mana terdapat halaman form penginputan laporan Sarpras. Kemudian jika telah ditambahkan, maka akan muncul halaman detail laporan. Kemudian jika ingin melakukan pengeditan, maka edit di halaman edit form. Selanjutnya ada halaman Satgas. Ini adalah halaman baru yang kami tambahkan di redesign Pocket ITERA. Kemudian pada menu perwalian, mahasiswa dapat melihat data perwalian yang telah dibuat sebelumnya, kemudian juga bisa melihat KSM pada fitur melihat KSM dan membuat keluhan baru pada fitur buat keluhan. Kemudian setelah itu, mahasiswa juga dapat melakukan bimbingan perwalian dengan dosen wali menggunakan fitur chat secara langsung. Kemudian pada fitur konseling terdapat jadwal konseling dan riwayat konseling yang masing-masingnya memiliki tombol detail untuk melihat konseling yang telah dibuat. Kemudian ada tombol untuk membuat jadwal konseling, ada tatap muka dan online. Ketika kita memilih online akan terdapat dua tombol yaitu public atau private. Setelah mengisi semuanya, kita dapat membuat jadwal konseling tersebut. Selanjutnya adalah wisuda ITERA. Yang pertama ada jadwal kegiatan wisuda ITERA. Di sini terdapat beberapa kegiatan wisuda ITERA di tahun-tahun tertentu. Yang kedua ada alur pendaftaran wisuda. Di sini terdapat 5 alur pendaftaran wisuda. Selanjutnya ada syarat pendaftaran wisuda. Terdapat 4 buah syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan wisuda. Selanjutnya ada daftar wisuda. Di sini mahasiswa akan bisa mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan wisuda. Selanjutnya fitur izin kegiatan di mana terdapat alur dari pembuatan surat izin kegiatan, kemudian terdapat form pembuatan surat izin kegiatan, lalu form detail alat yang dipinjam yang bersifat opsional dan akan menampilkan tabel rincian alat yang dipinjam. Selanjutnya form pengisian surat pernyataan yang kemudian surat tersebut akan digenerate dalam bentuk PDF. Kemudian pada fitur bis ITERA terdapat maps yang dapat diperbesar dan diperkecil, dan di sini juga terdapat status dari bis yang aktif dan diketahui lokasi dari pemilik akun Pocket tersebut. Kemudian pada menu sel lapangan terdapat list lapangan dapat disewa, kemudian kita klik lalu akan muncul hari dan jam yang dimana kita ingin menyewanya kapan. Selanjutnya pada profil dapat diklik. Setelah diklik akan muncul profil dari pemilik akunnya, kemudian identitas dari pemilik akunnya,
dan terdapat tombol lockout untuk keluar dari Pocket.